Semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Terima kasih atas partisipasinya untuk Bapak dan Ibu rekan semua dalam acara kami. Perkenalkan saya Hana yang akan menjadi host pada event kali ini di Hyper Solution Goes Online, di mana HyperNet berkolaborasi dengan partner dari Microsoft. Event ini kami kembali selenggarakan sebagai bagian dari komitmen dan konsistensi HyperNet, khususnya untuk melakukan sharing knowledge nih kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan perkembangan teknologi yang terkini, relevan, dan dapat membantu efisiensi serta meningkatkan bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Sesuai dengan protokol pandemi COVID-19 saat ini, kami mengadakan event ini secara online, yang tentunya dengan ini pula kami menunjukkan ya komitmen kami untuk ikut serta dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan semangat PSBB yang kami miliki, ialah pertahankan semangat bekerja dan berkarya. Oke, sebelumnya saya juga ingin menginformasikan untuk follow sosial media HyperNet di Instagram, Facebook, maupun LinkedIn untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate dari HyperNet terkait tentunya dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Nah, untuk tema pada event kita kali ini adalah Empowering Frontliner Workers berkolaborasi dengan Microsoft, khususnya Microsoft 365, di mana kita akan membahas tentang bagaimana bisnis survive nih di tengah pandemi saat ini terkait dengan perkembangan teknologi di era transformasi digital untuk hospitality industry maupun di berbagai sektor lainnya. Oke, baiklah di sini di studio telah hadir bersama kita Ibu Zenita selaku Hospitality Solution Business Partner Departemen Head dari HyperNet, dan juga nanti akan ada Bapak Prasidiartono Pak Prasidiartono selaku Channel Manager Microsoft 365 dari Microsoft Indonesia yang sudah join ya Pak ya. Halo Pak Prasidiartono. Oke, sebelum memasuki sesi selanjutnya, saya ingin mengingatkan juga kepada rekan-rekan sekalian, jika memiliki pertanyaan dapat disampaikan pada kolom chat yang nantinya akan kami jawab pada sesi Q&A. Kemudian di penghujung acara akan ada pengundian door prize untuk 2 orang yang beruntung. Tanpa berlama-lama lagi nih, saya akan persilakan ke Ibu Zenita untuk sharing sedikit mengenai HyperNet. Silakan Bu Zen. Thank you ya Hana ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya ucapin terima kasih untuk yang sudah pernah join ke Hyper Solutions-nya kita tiap hari Kamis, dan juga yang baru join, welcome. Pagi ini sebenarnya kita memang kolaborasi dengan Microsoft, tapi without any hesitation, we want to share a bit about our company also ya. Jadi saya akan mulai dengan company overview. Oke, di sini saya sebagai Hospitality Solution Business Partner Dep Head ya. Jadi memang saya difokuskan untuk menghandle hospitality solution gitu. Tapi tidak tertutup, kita akan membahas semua segmen yang ada di sini. Oke, saya mulai masuk ya. Oke, ini about us. Jadi memang kita adalah perusahaan managed service provider yang dimana sebelumnya kita bertransformasi menjadi MSP. Before that, a few years ago, kita adalah ISP juga. Ya, dan kita punya pengalaman more than 14 years menyediakan kita sumber daya informasi dan IT yang modern ya. Oke. Kemudian kita juga memiliki beberapa cabang selain daripada Jakarta. Kita punya di Bandung, kita punya di Semarang, kita punya di Surabaya, kita punya di Bali dan Makassar, dan yang cabang paling baru adalah kita sudah buka di Kalimantan, which is di Balikpapan ya. Selain daripada kita memprovide beberapa daerah yang memang kita coba untuk modernisasikan, kita juga membuka lapangan pekerjaan gitu. Oke. Kemudian untuk kelebihan kami sendiri ya. Kenapa sih HyperNet itu harus dipertimbangkan gitu? Untuk menjadi partner dari ISP ataupun MSP solution untuk Bapak dan Ibu gitu. Karena kita juga mempunyai beberapa kelebihan-kelebihan ya Bapak Ibu ya. Seperti yang bisa dilihat, kita adalah the only one Aruba partner di Indonesia. Dan kita juga sudah mendapatkan award Asia Pacific and Japan as MSP company dari Aruba sendiri. Kemudian untuk sertifikasi ISO juga kita sudah 20001 dan sertifikasi ISO untuk 27001. Untuk call center, engineer yang bersertifikat dan kompetensi, semua kita sudah punya. Kemudian juga kita memiliki solusi IT yang modern dan holistik, dan juga kita juga memiliki beberapa referensi klien dari lintas industri ya. Oke. Untuk lintas industri sendiri yang kita fokus itu memang kita beberapa segmen ya. Selain daripada hospitality yang saya handle, kita juga terbagi dari beberapa segmen, yaitu untuk healthcare, manufacture, education, retail, dan public sector as government. Gitu. Oke, untuk produk dan layanan HyperNet sendiri, kita bagi menjadi beberapa kategori. Di sini kita show as 6.
Oke. Untuk layanan internet atau biasanya kita sebut sebagai Internet as a Service. Oke. Internet as a Service ini berupa beberapa koneksi layanan yang kita provide dengan berbagai macam metode. Kita punya Vion, itu adalah kita provide menggunakan fiber optik ya. Dan juga kita mempunyai wireless yang kita namakan sebagai airing connection. Gitu. Kemudian kita juga punya beberapa ya Bapak dan Ibu ya, selain daripada Vion dan selain daripada fiber optik dan wireless sendiri, kita juga punya beberapa which is adalah VSAT yang sudah berbasis C-band dan Q-band. Kemudian juga kita mempunyai produk kita sendiri yaitu closed user group atau biasa kita singkat sebagai CUG. Dan juga kita mempunyai advanced closed user group. Nah, untuk closed user group ini sendiri, kalau misalnya memang belum familiar, ini adalah link yang kita pull di data center, yang kita distribute ke cabang-cabang perusahaan Bapak dan Ibu tanpa mengganggu koneksi yang ada di HO. Jadi bisa kita distribute per kebutuhan dari Bapak dan Ibu ya. Kemudian untuk advance CUG sendiri itu sebenarnya produknya adalah kurang lebih sama dengan si CUG itu. Tapi kita ada tambahan untuk security-nya atau firewall-nya. Gitu. Kemudian next kita juga punya SD-WAN ya Bapak dan Ibu yang tenar sekali. Seharusnya sih sudah pernah dengar produk itu ya Han ya. Karena kita banyak sekali kita iklankan dan kita branding as in our social media. Kalau untuk SD-WAN sendiri singkat cerita adalah dia adalah sistem monitoring dengan totally control di pusat yang kita berikan dashboard gitu. Jadi bisa dimonitoring dan di manajemen dari pusat saja. Menghemat energi, menghemat sumber daya manusia juga gitu. Next, kita punya layanan Wi-Fi atau yang bisa kita sebut sebagai Wi-Fi as a Service. Ya. Itu berupa Wi-Fi Management Service dan seperti Open Wi-Fi yang biasanya banyak digunakan di segmen hospitality untuk Open Wi-Fi-nya. Untuk login page dan sebagainya bisa kita desain sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita juga punya Cloud as a Service atau layanan cloud gitu. Itu kita prolognya itu kita memiliki dan sudah kerjasama dengan Azure. Untuk AWS juga, kemudian untuk Ali Cloud dan Microsoft 365 sendiri. Kemudian yang keempat kita punya layanan komunikasi digital atau yang bisa kita sebut sebagai Digital Communication as a Service. Nah, itu kita memiliki produk yang bernama Cloud PBX untuk kebutuhan IV phone dan juga video conference. Video conference ini yang sekarang sedang kita gunakan ya. Jadi kita punya produk yang namanya Polycom yang dimana sekarang Bapak dan Ibu bisa melihat kita secara very clear, bisa melihat saya dan Hana dan juga background kita yang bagus. Memang kita menggunakan produk dari Polycom tersebut. Kemudian next kita punya layanan IT profesional atau IT professional as a service. Ini kita mendistribut tim untuk membantu dari segi sumber daya IT sendiri ya. Jadi kita punya yang namanya TED Squad dan kita biasanya kita namakan itu sebagai EOS atau Engineer On-Site. Engineer EOS ini bisa kita implementasikan untuk berada di kantor Bapak dan Ibu atau kalau misalnya mau via tiketing juga kita bisa. Gitu. Oke, next. Untuk layanan keamanan tersendiri, kita punya IT Security as a Service. Nah, IT Security as a Service ini kita mempunyai 2 manajemen. Contohnya itu seperti endpoint protection ya untuk managed service. Jadi di mana kita memprotek device seperti pada laptop atau PC untuk menghindari malware atau virus-virus. Kemudian yang kedua kita punya firewall management service. Kita untuk firewallnya ini kita fokus pada network level untuk prevent serangan malware seperti DDoS attack dan sebagainya. Oke. Kurang lebih itu recap ya Bapak dan Ibu untuk produk dan layanan. Sesingkat mungkin. Kemudian untuk solusi MSP sendiri, memang kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita bagi dari menjadi 6 segmen ya, dari hospitality, education, retail, healthcare, manufacture, dan government as public sector. Kenapa kita bagi menjadi 6 segmen ini? Karena memang tujuan kita adalah kita ingin memfokuskan ke segmen-segmen itu sendiri ya Bapak dan Ibu ya. Jadi once kita memiliki tim itu, akan lebih istilahnya bagaimana ya, akan lebih mudah ya misalnya untuk menghandle juga karena kan kita juga menjual after sales kita. Jadi at least kita tidak terpecah fokusnya gitu. Kalau misalnya memang dari segmen hospitality ya sudah kita taking care of our service industry untuk untuk hotelier atau perhotelan. Begitu juga untuk education kita fokus pada kampus, sekolah dan sebagainya dan retail dan sebagainya. Oke.
Oke, saya masuk ke pergeseran modal, pembelian pelanggan, bagaimana cara kita menghandle CapEx dan OpEx sih kalau di sini sih. Sebenarnya sih kalau di sini kita lebih menekankan untuk sistem asset light ya. Untuk bagaimana caranya kita press budget karena apalagi untuk masa pandemi ini ya, semuanya all about budget, bagaimana caranya kita menyiasati, pinter-pinter lah mengelola dari segi suatu perusahaan untuk, modalnya, pengeluarannya dan sebagainya. Maka kita juga menggalakkan, program asset light yang di mana mungkin seperti sewa cloud server maybe, atau misalnya MSP system seperti lease to use, jadi tidak perlu menumpuk barang. Kurang lebih sih seperti itu. Dari, modal tradisional kita geser menjadi as a service. Oke, untuk mitra teknologi kita sendiri ya, kita sudah partner dengan banyak sekali, untuk Aruba sendiri, dan juga untuk HP, Microsoft yang nanti akan dibawa oleh Pak Dito, panggilannya Pak Dito ya. Kemudian juga AWS, untuk Poly, Google, Enginius, dan teman-teman lainnya, gitu. Bisa dilihat di sini ya Bapak dan Ibu ya. Untuk klien sendiri, kita memiliki dari semua segmentasi. Untuk hospitality, di baris 2 di depan itu, sorry yang paling atas itu bisa dilihat. Kebetulan saya dan Hana yang handle ya Han ya, dan juga tim hospitality saya. Kita juga, sudah bekerja sama dengan, Accor, kemudian Fairfield Bali, Faith, Horizon, Ibis, Marriott, Mercure, Neo, dan Novotel, kurang lebih many more. Tidak bisa kita masukkan semua ya Bapak dan Ibu ya, nanti halamannya tidak cukup. Kemudian untuk retailnya kita, bekerja sama dengan Ismaya, GoPay, dan sebagainya, gitu. Jadi kurang lebih sih sebenarnya sih Hypernet cukup dipercaya ya, untuk menghandle bagian dari MSP, perusahaan-perusahaan tersebut, gitu. Oke, untuk layanan komputasi awan ini sebenarnya ini masuk ke sistem cloud ya, seperti yang sudah saya, sempat sounding untuk cloud as a service-nya sendiri. Jadi memang ini, bagaimana caranya kita menyiasati, again dari menekan budget, tidak perlu, spend, so much money, how to manage, mungkin dari server yang on premise bisa kita jadikan sebagai, cloud server saja, kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi memang, dari sisi teknologi juga mungkin akan lebih aman dari segala kerusakan atau crash, dan juga untuk kehilangan data dan sebagainya juga, bisa di-backup dan itu akan lebih aman ya. Oke, untuk Microsoft 365 ini empowering frontline workers yang di mana, akan dibawakan oleh Pak Dito ya, sudah hadir ya beliau ya? Han Iya. coba cek dulu. Jadi di sini ada Pak Prasidi Artono atau biasanya kita panggil Pak Pak Dito Dito ya, ya? heeh. Nanti yang akan Mhm. membawakan, materi lebih dalam nih, lebih detail lagi mengenai Microsoft 365. Oke, untuk Pak Dito boleh dipersilakan ya. Pak Dito? Baik, Ya, sudah bisa dengar suara saya, Mbak? ya Bisa sudah Pak. Pak. Sudah bisa ya, Mbak Zenita, Mbak Handayani, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Saya sambil Pagi Pak Dito. sharing apa? Screen? Boleh langsung dimulai sesi sharingnya atau ada pembahasan lain dulu gitu sebelum sesi saya atau mungkin bisa dimulai? Silakan Pak Bisa di-share ya? aja. Baik. Ya. Sudah jelas Pak. Sudah ya? Oke, saya coba sambil sharing screen. Let me know kalau sudah terlihat. Oke. Sudah ya? Ya, jelas Pak. Oke, saya sambil matikan video, takut bandwidth. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua, Mbak Zenita, Mbak Handayani, Mas Ferdi dari Hypernet. Terima kasih atas kolaborasinya dalam mengadakan sesi pemaparan ya tentang Microsoft 365 yang mana kita memiliki misi untuk memberdayakan frontline workers atau bahasa Indonesianya pekerja yang berada di garis terdepan ya. Semoga Bapak dan Ibu semuanya, Mas dan Mbak sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Silakan bagi rekan-rekan Bapak dan Ibu semua untuk yang sambil ngopi gitu sambil makan sarapan silakan. Dalam 30 menit ke depan saya coba akan memaparkan sedikit
bagaimana Microsoft 365 bisa membantu ya memberdayakan produktivitas karyawan atau pekerja dari Bapak dan Ibu yang berada di garda atau garis terdepan yang tentu pada saat pandemi ini banyak sekali dampaknya gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, CEO kami Microsoft mengatakan bahwa we have seen 2 years worth of digital transformation in 2 months ya. Jadi kalau mereka bilang bahwa beberapa organisasi saat ini di dunia mengatakan bahwa siapa Chief Digital Officer di sebuah perusahaan atau Chief Innovation Officer di sebuah perusahaan pada saat pandemi ini tentu adalah COVID-19 gitu ya. Biasanya humornya seperti itu. Karena dengan adanya COVID-19 itu memaksa organisasi untuk yang biasanya butuh 2 tahun untuk remote working, untuk mengantisipasi cyber security attack, untuk bisa lebih lebih optimize dalam cost IT-nya mereka, 2 tahun biasanya itu menjadi 2 bulan. Itu yang dikatakan oleh CEO kami Satya Nadella. Kita lihat saja banyak sekali shopping dilakukan secara contactless, remote selling, curbside pick up ya. Kalau di US itu ada Walmart. Ketika orang-orang US sana belanja grocery ke Walmart itu, Walmart menyediakan aplikasi untuk curbside pick up. Artinya pesan online di rumah, langsung barang belanjaannya ditaruh di trotoar di pinggir jalan supaya langsung dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Jadi semuanya contactless, termasuk virtual event ya. Biasanya sekarang kita virtual webinar gitu. Dulunya mungkin menghabiskan biaya OPEX untuk menyewa conference room gitu. Kemudian remote learning ya, masih melakukan pembelajaran jarak jauh meskipun udah vaksinasi, kemungkinan katanya di Juli bakal ada pembelajaran secara langsung gitu ya. Telemedicine, secure remote work, dan masih banyak lagi gitu. Nah, kalau kita coba gali lebih dalam gitu ya, Anda pasti tahu bahwa dunia ini telah berubah banyak ya dalam 1 tahun lebih terakhir ini, dan kita saat ini bekerja satu sama lain. Kalau dulu sebelum COVID itu kita punya yang namanya physical proximity ya. Jadi dulu sebagai sebuah organisasi Anda mungkin memiliki karyawan yang bekerja bersama-sama dalam satu lingkungan atau satu tempat yang sama, satu ruangan yang sama. Zaman sebelum COVID itu gampang banget ketika melakukan doing business ya, doing sales atau enggak partnership dengan vendor seperti lain, dan dengan pelanggan dan mitra Anda tentu sangat mudah sekali secara in person. Namun sekarang kondisinya seperti ini ya. Kondisinya sekarang itu di era new normal, mungkin 3 tahun 4 tahun ke depan itu karyawan mungkin tetap bekerja dari rumah, dari lokasi yang berbeda-beda. Banyak dari teman saya di Microsoft juga bekerja dari Bali for a long period of time gitu. Dan bagaimana Anda berinteraksi dengan customer ya, dengan supplier, dengan partner Anda pun akan berubah total. In fact, Gartner survey itu mengungkapkan bahwa 74% dari BOD di organisasi itu akan memindahkan on-site workforce ya, karyawan yang bekerja secara on-site itu menjadi remote bahkan ketika COVID itu selesai gitu. Nah, report dari BCG ya, Boston Consulting Group, mengatakan bahwa 80% of business leaders across all industry, dari perhotelan, dari manufaktur, dari retail, dari healthcare, intend to accelerate their digital transformation. That's why hal ini menjadi sangat penting gitu ya. Disitulah hadir Microsoft yang mengemban misi dan amanah untuk memberdayakan setiap individu, setiap organisasi di dunia ini secara umum, di Indonesia secara khusus, untuk meraih hal yang lebih banyak lagi, achieve more. Namun di situasi saat ini, ya, of course, ini menjadi susah untuk memberdayakan organisasi dan individu, karena untuk kita bisa memberdayakan tentu membutuhkan resilience atau ketahanan gitu ya organisasi. Nah, hal yang menentukan ketahanan sebuah organisasi itu adalah frontline workers ya, karena pekerja di garda terdepan ini merupakan tulang punggung dari ekonomi suatu negara, termasuk di Indonesia. Banyak sekali organisasi yang padat karya gitu ya,
Jadi masih karena Indonesia banyak sekali labor workforce-nya 50%, 130 jutaan labor workforce, banyak sekali perusahaan manufaktur, perhotelan, itu tentu membutuhkan lapangan kerja yang banyak, termasuk Indonesia. Dan hal ini lebih kentara lagi di masa pandemi gitu. Pekerja-pekerja tersebut kembali bekerja bahkan ketika bisnis baru memulai buka ya. Jadi yang di depan itu frontline workers ini. Jadi frontline workers adalah karyawan Anda yang menjaga rumah sakit tetap beroperasi, supermarket tetap beroperasi, pabrik-pabrik dan hotel juga tetap beroperasi. That's why frontline workers adalah backbone dari segala macam industri, lebih spesifiknya lagi di Indonesia gitu. Nah, kenapa sih frontline workers ini menjadi sangat penting gitu ya? Karena karakteristik dari frontline workers itu sendiri ya. Ada 3 hal ya karakteristiknya. Satu, mereka merupakan individual yang melakukan pekerjaan yang kalau dibilang itu task oriented lah, sangat berorientasi terhadap tugas ya. Sebagai contoh, sales associate yang ada di toko retail ya, yang mendampingi Anda berbelanja baju for example. Kemudian kalau di hotel mungkin bellboy atau resepsionis atau pegawai customer service gitu ya. Kemudian di toko kopi ada juga bartender, ada seorang operator mesin yang ada di pabrik atau pegawai yang berada di gudang. Semuanya itu frontline workers karena mereka mengerjakan tugas A di hari A harus selesai kapan itu sangat jelas gitu ya. Nah, yang kedua, karakteristik mereka adalah mereka biasanya bekerja di dalam shift ya, berada di dalam shift gitu. Yang ketiga, mereka merupakan majority atau sebagian besar dari tenaga pekerja di Indonesia, dan mereka merupakan yang pertama kali ya tim Anda yang melakukan kontak atau engagement dengan customer, dengan supplier, dengan vendor ya dan partner, dan melihat produk secara langsung dan merepresentasikan brand perusahaan, hotel Anda, pabrik Anda ke customer. That's why frontline workers adalah merupakan role di sebuah perusahaan yang sangat esensial. Nah, namun pada kenyataannya berdasarkan research dari lembaga survei Forrester ya, menyatakan bahwa kurang dari 25% dari frontline workers ini memiliki tools yang tepat untuk melakukan pekerjaan mereka. Ya, jadi kalau boleh kita simpulkan, tantangan-tantangan yang biasanya dihadapi oleh pegawai yang berada di lapangan itu satu, disconnected workforce ya. Banyak sekali informasi yang siloed ya antara manajemen dan juga pekerja yang ada di lapangan. Bahkan ketika ada isu yang muncul, misalnya di mesin pabrik atau di kamar perhotelan atau mungkin di retail, itu mungkin butuh certain waktu yang lama, mungkin 3 jam atau bahkan ada yang 2 hari itu baru nyampe ke manajemen. Padahal isunya sangat urgent. Dan karena informasinya disperse, itu sehingga antara frontline dengan manajemen itu tidak nyambung gitu, disconnected. Yang kedua, manual proses ya. Banyak sekali proses-proses yang manual seperti penjadwalan shift itu masih sangat-sangat paper based. Dulu saya sempat bekerja di pabrik ya, dan setiap ada demand forecast, demand planning itu ditranslasikan menjadi berapa mesin yang jalan, berapa jam mesin mana yang jalan. Kadang-kadang ketika mesin breakdown itu harusnya ada perubahan shift gitu kan, setiap di tengah-tengah minggu, dan itu sangat rumit untuk memanage semua perubahan tersebut karena semuanya dilakukan secara paper based. Ketika ada karyawan yang mau misalnya cuti hamil gitu atau enggak mau cuti, semuanya melakukan proses approval dari kertas, ke atasannya ditanda tangan cap basah baru mendapatkan approval. Dan itu tentu memakan waktu yang sangat lama. Bagaimana kalau kita bisa mendigitalisasi itu semua? Yang ketiga, problemnya terkait dengan onboarding yang tidak efisien dan juga retention dari karyawan itu. Banyak sekali turnover di pegawai yang ada di lapangan ini sangat tinggi ya. Dan organisasi itu biasanya membutuhkan pekerjaan yang bisa langsung, pegawai-pegawai yang bisa langsung get up to speed. Ya, ketika dia on board, mereka kalau bisa seminimal mungkin langsung bisa bekerja secara profesional dan cepat gitu ya. Sehingga dibutuhkan juga dari organisasi sebuah metode training yang cepat dan tepat sehingga bisnis bisa tetap beroperasi meskipun ada karyawan baru, meskipun karyawan yang berubah terus, turnover-nya tinggi, itu sistem di training, enablement, onboarding itu tetap berjalan dengan baik. Yang keempat,
mereka biasanya lack of purpose built devices, ya, banyak pekerja menggunakan multiple device untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang terakhir, of course, staying protected dan compliant itu menjadi penting, apalagi banyak sekali yang menggunakan personal device untuk bekerja, ya, dan banyak sekali chance untuk terjadi risiko kebocoran data, apalagi kalau ada kompetisi, ya, itu menjadi hal yang sangat sensitif buat bocor ke pihak luar. Nah, mulai dari mana gitu ya? Jadi front-end workers itu mulai dari satu, kita akan memprovide front-end workers dengan proses atau pengalaman yang intuitif dan juga simple, sederhana ya. Yang kedua, ketika kita sudah memberikan pengalaman yang baik, maka engagement, kemudian sense of ownership dari front-end workers ini itu ada. Yang ketiga, ketika ada pengalaman yang baik, better engagement, better sense of ownership, maka front-end workers ini secara otomatis akan memberikan customer service yang baik, productivity yang baik, dan juga turnover yang rendah, sehingga retention employee itu baik. Gitu. Karena retention employee itu penting, karena cost of employee acquisition itu jauh lebih besar dibanding dengan mempertahankan employee. That's why itu menjadi penting. Yang keempat adalah dengan memberikan experience yang baik ke front-end workers ini, maka organisasi itu akan memiliki financial posture yang baik gitu. Jadi bisa mengimprove bottom line. Kita bisa lihat dari result estimasi dari Forrester lagi, ketika sebuah research dilakukan itu bahkan potential benefit ya itu bisa hingga 19 juta over 3 years. Jadi ada kita dengan menghitung dari estimated time yang dihemat gitu ya, kemudian productivity yang bisa dihasilkan juga, yang dulunya mungkin membutuhkan 2 hari untuk mengerjakan pekerjaan A, dengan digitalisasi mungkin butuh 1 jam, 2 jam, dan tentu itu bisa menghemat waktu dengan output yang lebih banyak lagi. Itu yang dihitung dan impact-nya sangat besar gitu. That's why front-end workers itu sangat closely related dengan cost savings dan productivity yang ada di sebuah organisasi. Nah, itu background-nya mengapa front-end workers menjadi penting di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya coba sekarang masuk ke Microsoft Cloud ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah ada sempat yang familiar gitu dengan Microsoft Cloud. Jadi Microsoft Cloud itu kalau dulu Microsoft kebanyakan tipikalnya on-premise ya. Sekarang kita move semua sudah 100% cloud gitu ya, priority-nya kita. Nah, yang pertama itu ada Azure, which is computing services di cloud. Itu infrastructure as a service dan platform as a service. Yang kedua ada Power Platform. Ya, Power Platform ini ibaratnya seperti untuk visualisasi ya. Jadi grafik-grafik itu cocok untuk manajemen ya, yang hobi melihat grafik instead of tabular ya, seperti Excel. Kemudian ada juga Power Apps. Jadi ini untuk membuat aplikasi dengan tanpa coding ya, tanpa coding, ataupun kalau ada coding itu codingannya sesederhana codingan Excel makro. Itu adalah Power Apps. Kemudian ada juga yang namanya Power Automate ya. Power Automate itu ibaratnya untuk mengotomasi proses kerja atau aliran kerja yang manual, yang repetitif itu diotomasi. Sehingga misalnya karyawan yang di lapangan A ketika melakukan pengajuan cuti itu pasti ke bosnya gitu. Dari bosnya kemudian memberikan approval, nanti notifikasinya langsung muncul lagi ke bawahannya. Nah, itu daripada repetitif manual seperti itu, better kita otomasi secara no code atau low code sehingga bisa lebih efisien gitu workflow-nya. Yang ketiga ada Dynamics 365, ini adalah solusi ERP dan CRM-nya kita. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah Microsoft 365, which is productivity tools-nya kita. Mungkin Bapak dan Ibu juga sering menggunakan ini, ataupun kalau yang belum ada, saya coba refresh kembali. Jadi Microsoft 365 is the world's productivity cloud ya. Ibaratnya ini adalah solusi yang paling banyak dipakai di seluruh dunia untuk productivity. Even 95% of Fortune 500 companies itu menggunakan Microsoft 365. Nah, banyak misconception yang muncul di lapangan kalau memang Microsoft 365 itu hanyalah Word, Excel, PowerPoint gitu ya. Padahal Microsoft 365 is more than that ya. Selain Word, Excel, PowerPoint, OneNote, ada juga solusi email, ada juga solusi
social network untuk internal organization. Kemudian yang ketiga, solusi konten dan intranet. Kita ada personal storage untuk masing-masing user. Kemudian ada organization storage, ya, SharePoint untuk membuat website untuk di internal perusahaan. Kemudian yang mau saya bahas spesifik itu Microsoft Teams, ya. Itu solusi chatting, calls, dan meetings untuk webinar seperti ini juga bisa sebenarnya menggunakan Microsoft Teams, dan juga untuk kolaborasi, ya. Jadi Teams adalah hub untuk teamwork pada saat remote working gitu, ya. Yang kelima ada analytics, ya. Jadi untuk visualisasi data, untuk analisis di lingkungan kerja itu ada Power BI dan Workplace Analytics. Yang terakhir, of course, security, ya. Microsoft sangat menaruh hal yang sangat penting terhadap privacy, security, dan compliance, sehingga itu semua di-embed ke dalam solusinya kita. Tidak lupa ada Graph, ya. Graph adalah AI, machine learning yang di-embed ke dalam aplikasi-aplikasinya kita, sehingga aplikasi kita selalu terupdate untuk masalah security-nya, termasuk feature-nya juga selalu di-update demi memuaskan para penggunanya kita gitu. Nah, saya coba garap sedikit terkait dengan tantangan yang biasanya dihadapi, ya. Jadi biasanya tantangan yang dihadapi oleh sebuah organisasi, misalnya bayangkan Anda adalah seorang karyawan sales team, ya, di sebuah perusahaan namanya Northwind Traders, ya. Ketika Anda perlu untuk berkomunikasi dengan manajemen terkait, for example, dengan opsi pricing, ya, alternatif pricing untuk suatu customer gitu, ya. Pricing A, pricing B, pricing C, mana yang dibutuhkan, mana yang akan di-approve gitu, ya. Namun communication tools yang mereka punya gitu, ya, ketika mengirim attachment membuatnya sangat sulit untuk berkolaborasi karena semuanya filenya ditaruh di laptop masing-masing gitu. Dan ketika pricing option atau proposalnya itu udah banyak versi, ada versi 1, versi 2, versi 3, sampai versi 10, itu biasanya ada problem. Kita jadi bingung, ini versi mana yang terakhir, perubahannya apa saja, itu yang menghambat produktivitas pekerjaan biasanya. Nah, ditambah lagi ketika mereka menggunakan tools yang berbeda-beda, ada yang menggunakan aplikasi A, aplikasi B, storage-nya juga terbatas, itu yang tentu kurang agile, ya, sebuah organisasi. Nah, that's why dengan Microsoft Teams itu Microsoft Teams is not only untuk video conferencing saja, ya, namun membantu karyawan itu untuk stay connected di satu tempat yang sama, ya. Kalau tempat kerja kita dulu mungkin fisikal di gedung, ya. Sekarang tempat kerjanya tuh biasanya kita udah Microsoft Teams, karena dengan Microsoft Teams ini bisa 3 hal yang kita dapatkan. Satu, tempat untuk mengakses aplikasi, ya, untuk video conferencing, untuk chatting, untuk dokumen, ya, untuk co-authoring, kolaborasi bareng-bareng, itu tanpa harus keluar dari Microsoft Teams, itu bisa mengedit dokumen termasuk di dalamnya. Kemudian mengakses shared files, ya, history conversation. Kemudian kalau Bapak dan Ibu juga punya aplikasi third party, itu juga bisa diintegrasikan ke dalam Microsoft Teams. Jadi semuanya dalam satu tempat, hub yang terpusat, karena berdasarkan research, manusia itu punya limitasi di otaknya ketika berganti-ganti aplikasi, itu sulit sekali untuk kembali fokus dan membutuhkan waktu 25 menit 25 menit untuk kembali fokus dari distraksi atas pekerjaannya dia. That's why kita ingin meminimalisir itu, sehingga kita ingin menginput semuanya. Microsoft Teams ini sebagai satu hub, satu platform untuk bekerja dengan Word, dengan Excel, dengan PowerPoint, dengan kalendernya juga ada di situ, dengan meetingnya juga ada di situ, callingnya juga ada di situ, semua lengkap dalam satu solusi yang namanya Microsoft Teams. Nah, sebagai gambaran Microsoft Teams seperti ini, ya, bayangkan ketika mungkin saya dulu sempat pakai salah satu aplikasi chatting, ya, satu aplikasi chatting, dan saya tergabung dalam satu grup. Nah, satu grup ini kebetulan aktif sekali gitu, dalam satu malam biasanya ada 200 chatting, 300 chat gitu, dan saya kebetulan kurang aktif di grup itu. Jadi ketika ada informasi yang penting, itu chattingnya tertimpa, dan saya tidak mendapatkan informasi yang harusnya saya peroleh karena tertimpa. Nah, Microsoft Teams ini conversation-nya disusun secara threaded conversation, ya, berdasarkan thread dan topik-topik, dan bisa diupload juga PowerPoint dan Word-nya itu ke dalam sini, sehingga mereka bisa bekerja bersama-sama. Reply-nya itu berada di bawahnya, jadi tidak menimpa topik sebelumnya.
dan bisa melakukan mention juga. Jadi semuanya bisa mendapatkan informasi yang harusnya mereka dapatkan dalam satu tim. Kemudian kalau Bapak dan Ibu punya divisi marketing, divisi finance, divisi operation, customer service, itu bisa dibuatkan channel-channel terkait. Jadi semua informasinya itu langsung bisa terpusat, ya, dan bisa diklasifikasikan membernya, anggotanya sesuai dengan channel timnya mereka. Seperti itu. Kemudian ini contohnya bisa diintegrasikan juga dengan analytics, ya, dengan Power BI, ya. For example, ketika Bapak dan Ibu ingin mengecek even dari handphone status perusahaan, sales perusahaan di hari ini seperti apa, itu secara real time langsung bisa diakses dari dalam Microsoft Teams itu sendiri. Kemudian untuk shift dan scheduling juga bisa, ya, di dalam Microsoft Teams. Dan sangat secure. For example, ketika ada pengiriman data KTP atau kartu kredit, secara otomatis itu dengan AI-nya Microsoft Teams itu langsung di-block. Jadi tidak bocor. Termasuk juga ketika ada dokumen yang confidential, ya, yang do not forward segala macam, itu tidak bisa dibaca oleh tim yang tidak memiliki hak untuk akses. Nah, ini banyak sekali feature yang berkembang, ya, termasuk pada saat COVID ini banyak sekali, tiap 2 minggu mungkin banyak sekali perubahan. Dan itu ada 49 orang dalam satu dashboard. Kemudian biasanya kalau kita meeting, ya, dalam satu hari, ketika meeting seperti ini banyak sekali banyak sekali muka kolega kita. Kemudian itu tentu menjadi jenuh, ya. Mental effort kita sangat tinggi gitu untuk melakukan pekerjaan dengan dashboard yang seperti ini. That's why kita adakan together mode, sehingga merasa bahwa kita berada di dalam satu environment yang sama, ya, dan berdasarkan research ini membutuhkan mental effort yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan view yang seperti ini. That's why kita menjadi lebih engaged dan lebih less stressful di dunia pekerjaan yang saat ini sudah shifting di new normal ini. Kemudian dynamic view, ya, kita bisa set sendiri seperti apa tampilannya gitu, ya. PPT-nya bisa kita tunjukkan, siapa yang presentasi itu kita bisa tunjukkan. Kemudian ketika kita lagi webinar, kadang-kadang kita nggak tahu nih reaksi atau enggak, bukan lagi webinar, mungkin lagi meeting, ketika dicantumkan, ditunjukkan sales report-nya ternyata hit target sales, ya. Ini dalam sejarah pertama kali mereka hit sales report, tentu kita ingin ada reaction atau engagement dari audience juga, dari peserta meeting. Dengan live reactions tentu itu bisa dimunculkan, ya, excitement ketika meeting itu. Kemudian ada live captions, ya, ketika banyak beberapa pelanggan saya manufacturing dari Jepang itu menggunakan Microsoft Teams, biasanya dia meng-invite orang dari Jepang juga, dan itu bisa melakukan live captions dari bahasa Jepang langsung ke bahasa Inggris, dan bisa tahu juga yang ngomong siapa, itu bisa ketahuan dengan menggunakan AI yang ada di Microsoft Teams. Kemudian transcriptions, ya, kadang ketika kita meeting itu kita setelah meetingnya itu yang pusing karena kita harus mencatat minutes of meeting, notulensi, dan kadang-kadang ketika kita mencatat notulensi itu kita selalu lupa tadi yang dibahas topiknya apa aja, ya, A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, dengan live transcription ini meetingnya, percakapannya itu bisa direkord, ya, conversation-nya, sehingga kita always can get back to the conversation that we had during the meeting gitu. Jadi make sure itu semua informasi tetap terrekord dengan baik. Presenter mode, ya, ini seperti live presentation tapi melalui Microsoft Teams dengan PowerPoint-nya, slide-nya juga di belakang itu bisa diatur, ya. Kemudian PowerPoint Live, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu menggunakan PowerPoint Live itu saya bisa bikin PowerPoint saya live, kemudian Bapak dan Ibu bisa mengakses PowerPoint saya melalui handphone, scan dengan QR code, ya. Bisa mengakses melalui handphone, jadi Bapak dan Ibu bisa melihat slide nomor 1 saya apa, slide nomor 2 saya apa. Karena kadang-kadang ketika saya misalnya sudah presentasi di slide ke-10, ternyata Bapak dan Ibu ada yang tertinggal masih pengen melihat slide nomor 5, itu bisa dilakukan dengan PowerPoint Live. Bisa menggeser sendiri dan bisa memberikan feedback dan pertanyaan langsung gitu. Kemudian, ya, seperti ini PowerPoint Live, ya. Kemudian webinar bisa menampung hingga 1000 approval, ya, dokumen, approval cuti, approval work from home, overtime, itu semua bisa dilakukan juga dari Microsoft Teams. Jadi memang istilahnya palu gada gitu kalau boleh kita lihat, ya. Webinar juga langsung, ya, tadi sudah sempat disampaikan. Kemudian ada reportnya juga nih. Biasanya kalau
di sebuah perusahaan itu pengen tahu ini sebenarnya siapa aja sih yang join, apakah dia join atau join doang di awal terus dia di tengah-tengah leave meeting, itu bisa kelihatan dari sini. Durasinya berapa lama, dia joinnya jam berapa, itu kelihatan. Jadi itu sepintas salah satu dari sedikit feature yang muncul pada saat COVID-19 ya. Mungkin dalam jangka waktu 1 tahun ke belakang gitu secara garis besar. Ini adalah update yang kita lakukan supaya organisasi di Indonesia itu bisa lebih produktif, terutama pada saat situasi new normal ini. Gitu. Nah, saya mau beranjak ke front-end workforce ya. Jadi front-end workforce itu istilahnya ada 5 poin ya. Sebenarnya tujuannya buat connecting your workforce, kemudian digitalisasi shift management, dan juga time tracking. Ketiga, mengotomasi pengelolaan tugas ya ke lapangan. Kemudian mengaktifasi atau engage community. Yang kelima, configurable role-based user experience, dan tentunya dengan security. Nah, jadi ini mungkin saya langsung skip aja ya. Ini mungkin lebih ke teknis produknya, tapi mungkin saya mau langsung masuk ke video ini dulu supaya lebih sedikit menggambarkan. Let me know kalau suaranya tidak terdengar. Across many industries, frontline workers are essential to business operations and customer connections. Now, sorry, apakah suaranya terdengar, Bapak dan Ibu? Terdengar, Pak. Jelas. Terdengar ya? Saya lanjut ya. Sorry. Across many industries, frontline workers are essential to business operations and customer connections. Now more than ever, they keep our businesses and the economy going. In today's new normal, why are they using yesterday's tools? Microsoft Teams is where frontline workers come together to get work done. They can stay connected while being hands-free and heads up to keep work going without interruption. Move schedules off the whiteboard and into employees' hands. From creating team schedules to clocking in, save teams time by enabling them to control their schedules. Connect to workforce management systems so every touch point is in one mobile app. Teams also enables the creation and publication of tasks across workforce locations with straightforward direction on what needs to get done and when. Increase employee engagement by communicating company-wide and letting your workforce share ideas back. Accelerate onboarding and create immersive learning experiences to drive higher engagement and retention. Teams is configurable for frontline workers' needs. Automate line of business processes with low-code, no-code, custom apps, templates, and more. Equip workers with Teams-enabled industry-specific devices. We have you covered with seamless access and onboarding to the tools workers need, whether on a shared device, a workstation, or an employee's personal device, all while keeping the organization secure. Don't wait for the future with yesterday's tools. Innovate today with Microsoft Teams. Ya, itu sepintas intro terkait Microsoft Teams untuk front-end workers ya. Jadi mungkin saya coba jabarkan challenge yang pertama itu biasanya karyawan itu yang di lapangan itu secara geografis itu dispersed ya, lokasinya, kemudian mereka memiliki tools communication yang sangat limited ya, biasanya mungkin pakai walkie-talkie kalau di lapangan itu biasanya bergantung terhadap radio frekuensi ya. Jadi sangat bergantung terhadap jarak gitu. Kemudian environment-nya juga sangat berubah gitu. Nah, tentu kita contoh, for example, ketika ada isu di lapangan, contoh di sini ada di pabrik ya, ada kebocoran, spill di mesinnya, itu bisa menggunakan smart kamera yang ada di Microsoft Teams, sehingga bisa send the pictures, kemudian bisa membuat anotasi. Kita bisa linkerin, kita bisa tunjuk potensi kerusakannya di sini. Kemudian breach language barriers, kita ada inline translation dengan AI-nya, jadi bisa langsung dilakukan juga melalui Microsoft Teams untuk chatting-nya dan conversation. Kemudian alert your team members. Jadi ketika ada isu yang di lapangan, yang terjadi di lapangan itu karyawan itu bisa langsung mengirimkan urgent communication. Jadi ketika dikirim dengan mode urgent communication itu setiap 2 menit itu 20 detik itu notifikasinya selalu muncul urgent gitu ya. Kemudian bisa record dan juga listen to audio message ya. Dan ini dengan kemudahan untuk menggrouping ke dalam tim-tim ya, channel-channel yang ada di dalam Microsoft Teams, tentu kita bisa lebih mudah untuk mengirimkan informasi karena sudah di-tag ya tim-tim yang ada di organisasi kita.
Shift juga sudah ada ya. Kemudian komunitas ya dengan Yammer ya, ibaratnya ini seperti social network tapi instead of buat publik ini buat internal organisasi. Kemudian walkie-talkie ya tadi sempat disinggung. Nah, kita juga sudah ada di Microsoft Teams feature walkie-talkie tadi, tapi tidak bergantung dengan radio frekuensi. Namun ini bergantung dengan cellular data yang sangat minim sekali ya. Dan any Android device soon akan di roll over ke iOS device itu sudah bisa menggunakan Teams yang ada walkie-talkie-nya. Jadi setiap kali ada isu yang ada di lapangan atau ingin menggunakan push to talk communication instead of menggunakan walkie-talkie device ya yang outdated, itu bisa menggunakan walkie-talkie yang digital yang ada di Microsoft Teams ini, sehingga semua tim member yang ada di dalam satu tim itu bisa keep informed dengan segala situasi yang terjadi. Apalagi ketika ada yang urgent things yang happen gitu. Dan ini mungkin saya coba tampilkan lagi videonya. Ya. How can you help your teams communicate more easily while also decreasing IT costs? With the Walkie-Talkie app in Microsoft Teams, employees can say goodbye to chunky radios and unsecure networks, and hello to each other in real time from anywhere using their mobile devices, without the fear of outsiders eavesdropping. It's just one way Microsoft Teams helps everyone in your organization communicate and collaborate on a single secure platform. Ya, itu sedikit tentang walkie-talkie ya. Dan bagian connect your workforce yang bagian pertama itu juga kita nggak cuman kerja saja, tapi kita harus juga celebrating employee success. Biasanya kita bisa memberikan praise, penghargaan kepada team member kita yang memang berprestasi, for example, achiever, awesome, coach, itu semua bisa dilihat oleh satu tim, semua team member yang ada di dalam satu tim tersebut, ketika atasannya memberikan praise ya. Challenge yang kedua biasanya adalah terkait dengan scheduling proses yang outdated, pakai kertas biasanya ya. Kemudian untuk update schedules itu sangat ribet ya di tengah-tengah minggu. Clock in, clock out juga tidak efisien, menggunakan tools yang sangat outdated juga. Nah, dengan Microsoft Teams itu kita bisa memodernisasi front-end processes ya. For example, kita bisa membuat sebuah aplikasi yang connected dengan Microsoft Teams juga menggunakan Power Apps, sehingga karyawan yang di lapangan kita bisa memberikan tugas untuk melakukan inspection, dan mereka yang di lapangan bisa mereport secara otomatis langsung berapa banyak inspeksi yang mereka lakukan. For example, pegawai cleaning juga bisa langsung melakukan report berapa banyak inspeksi cleaning yang dia lakukan dalam satu hari. Gitu. Nah, ini juga untuk mengotomasi dokumentasi dan juga mengcapture data. Dulu saya sempat kerja di sebuah perusahaan dan ada satu orang namanya admin, tugasnya dia hanya memasukkan data yang ada di kertas ke dalam Excel, dan mungkin membutuhkan waktu 2 jam untuk memasukkan data yang ada di kertas itu ke Excel, angka-angkanya. What if kita bisa menggunakan Office apps yang ada di Office 365, kita langsung take picture, kemudian dengan AI yang ada itu langsung secara otomatis dikonversi menjadi Excel online atau Word online seperti ini. Itu tentu jauh lebih efisien. Task management ini juga menjadi penting ya, pembagian tugas ya, kemudian deadline, itu semua bisa dilakukan juga. Saya coba tampilkan video lagi. Getting all your to-dos done in a timely manner can be a challenge. And it's even more complicated if the information on what needs to be done isn't available to you when you go to complete the task. Meet John, who uses tasks for a simpler, more connected, and faster way to manage his daily workload. Clicking on the tasks icon on the bottom menu, John first checks out tasks assigned to him that have been marked important, and reads notes and instructions from his manager on what he needs to get done. While working on his first task, John adds a photo and annotates it to show the end result, and then changes the status to complete. When he's done, he can check the tasks for his whole team and spend any extra time helping his team with their open tasks. Tasks makes it easier to manage and prioritize what John needs to do, so he can not only keep up, but get ahead. Ya,
Itu sedikit tentang task management yang juga bisa di dalam Microsoft Teams dilakukan. Shift ya, itu bisa dilakukan juga ketika ada karyawan yang mau swap schedule, clock in, clock out, itu bisa dilakukan pakai shift, sehingga atasan itu bisa melakukan approval langsung dari Microsoft Teams-nya juga. Ini sebagai contoh ya, dari tampilan dari mobile phone-nya. Kemudian yang paling penting biasanya dari atasan tuh pengen tahu nih clock in, clock out-nya bener apa enggak. Jam istirahat dia beneran istirahat atau setelah istirahat mungkin karyawan pulang. Itu kita bisa semua track langsung ketika menerapkan digitalisasi shift management yang ada di Microsoft Teams. Challenge yang ketiga itu tadi high employee turnover, employee yang disengage, stagnan skill sets. Of course, kita perlu mengakselerasi onboarding. Nah, dengan Microsoft 365 itu kita bisa menyimpan semua dokumen onboarding yang dibutuhkan, dokumen training yang dibutuhkan dalam satu tempat, dan semuanya juga bisa diakses melalui Microsoft Teams. Melalui handphonenya dia, build new skills faster, bisa dilakukan upload video training ke dalam Microsoft Teams, itu juga udah bisa. Webinar, town hall, ketika Bapak dan Ibu ingin mengadakan meeting seluruh cabang di Indonesia, itu juga bisa dilakukan. Reward and recognize your employees juga bisa dilakukan. Yang terakhir, empower with device. Sorry, yang terakhir itu bagaimana kita bisa memberikan device yang paling banyak mereka gunakan, which is mobile device ataupun tablet yang berada di lapangan. Dan itu juga sudah kompatibel dengan Microsoft 365 Frontline Workers. Yang terakhir itu adalah security, ya. Nah, dengan adanya security yang ada di Microsoft Teams itu kita bisa membuat policy ketika kita dihadapkan pada situasi yang membutuhkan compliance regulatory gitu ya. Itu semua kita bisa define policy-nya. Dari IT juga bisa mengontrol aksesnya, siapa saja yang berhak mengeluarkan message, membaca dokumen, itu bisa dikontrol semuanya dari policy package yang ada di Microsoft Teams. Termasuk ketika rekan-rekan yang ada di retail atau hospitality mungkin menggunakan device yang dipakai bersama-sama ya, shared device, itu juga untuk make sure bahwa datanya sangat terlindungi, itu kita bisa melakukan sign in SSO dengan Microsoft account sangat secure dan juga sangat mudah dengan OTP ya, multi-factor authentication. Nah, itu sekedar solusi dari kami yang bisa membantu membantu rekan-rekan sekalian menghadapi challenges atau tantangan yang ada di industri pada saat pandemi ini. Nah, kalau kita hitung dari potential cost savings, ini dengan 5 months itu bisa payback ya, hitungannya seperti itu. Nah, saya coba sharing terkait dengan customer story. Jadi ada Alcoa Corporation ya, Alcoa Corporation ini adalah sebuah one of the biggest perusahaan yang bergerak di bidang batu bara gitu ya. Jadi pada saat pandemi mereka dulu merubah shift karyawannya dulu 8 jam jadi 12 jam dalam 3 hari ya. Nah, dulu sebelum ada Microsoft Teams mereka merubah hal itu sangat susah sekali karena biasanya mereka menggunakan Excel kemudian di-print ke dalam kertas. Nah, kertasnya ditempel di mading, semua karyawannya yang berada di lapangan itu harus melihat mading periodically ya. Dan tentu pada saat COVID itu tidak memungkinkan. Akhirnya mereka menggunakan tim dan semuanya sangat seamless dengan adanya shift application yang ada. IKEA, ya saya yakin Bapak dan Ibu semua sering berbelanja lah di IKEA. IKEA juga sudah menggunakan Microsoft 365. Nah, problemnya dia itu memiliki 160.000 employees dengan mobile access untuk store associates-nya mereka, ya. Jadi setiap hari dia bilang bahwa salah satu bosnya bilang dia bekerja dengan 150 coworkers yang dia selalu berkomunikasi. For example, desain di ruangannya itu harus diubah, kemudian ada inventory yang habis. Itu komunikasi seperti itu yang sering terjadi di lapangan, dan ketika nggak pakai Microsoft Teams mereka kelimpungan. That's why mereka menggunakan Microsoft Teams untuk mengisi form-form yang dibutuhkan, kemudian untuk melakukan shift scheduling juga dari Microsoft Teams. Dan mereka menghemat sekitar 40.000. Mari kita saksikan videonya. Most people know us as the yellow and blue, quirky Swedish home furnishing company.
The meatballs, the flat packs, the do-it-yourself, etc. I would say we are a community that is enabling people to take initiatives to drive the company. We are guided by the vision to create a better everyday life for the many people. The opportunity to connect people, to unleash hundreds and thousands of people, it was simply not possible before. Digital opens up a totally new world for us to actually co-create. We are 160,000 problem solvers in IKEA. I think it's really important for all the frontline workers to move forward. They all need the tools to do that. That is a thing that I like with Teams. I love the values that we help each other, we take care of our coworkers, we take care of our customers, and it's so alive and so hands-on every day. On a daily basis, I work with 150 coworkers that I have to communicate with. Before, we used different kind of text messaging programs. We using paper to fill in different kind of forms. They manually had to hand it in to their managers, but now they can do it in shifts. This is what coworkers today want, to have their schedule available to them all the time and have more control. The availability is perfect. One day I just heard in the corridor that Nadia has done something really great and tried something new within Teams. When Nadia presented this for me, she did it in a cost-conscious way. And what we have calculated in this store is that we could save 364,000 Swedish crowns, which is equal to $40,000 US. And you can imagine how much we can save if we have this on all IKEA stores in the world. I definitely want to spread the word to other stores. I think we have unleashed not only a better way of operating, but we have actually unleashed a decentralization of creating the future that we want to see. And that is thanks to Microsoft. So the difference between IKEA and other stores is making Teams available for coworkers. The culture was already there, but it made it stronger. It feels like we are in the future now. Ya, itu sedikit tentang IKEA. Dan terakhir saya mau coba sharing terkait dengan hospitality ya. Jadi Hilton Grand Vacations ya. Dia menggunakan Microsoft Teams untuk apa? Ini berlokasi di Orlando, Florida. Dia menggunakan Microsoft Teams untuk memanage semua front-end workers yang dia punya ya. Dia ada 8.800 employees dan cabangnya juga ada beberapa. Sehingga untuk apa engaging each other, kemudian take ownership of apa schedule-nya dia untuk ke customer, untuk ke tamunya mereka itu bisa menjadi lebih baik. Kita saksikan videonya. At Hilton Grand Vacations, we deliver vacation dreams. Our focus is to inspire people to go further and share more. In the hospitality business, team member engagement is the holy grail. It's trying to get your people passionate, focused, and delivering on the dream. When we started to go through the early part of the pandemic, we did have to make the unfortunate decision to temporarily suspend our operations. Teams was transformative for the COVID-19 challenge. It allowed us overnight to collaborate, challenge each other, and create protocols, which allowed us to open up safely, so much faster than many of our peers. It's allowed us to connect corporate right to the first-line team member, opening up engagement. It allows us to get the information we need to provide that outstanding hospitality to our guests. It's like boom, 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 get the answer, it's there. You feel more connected to your company. Teams really empowered the team member scheduling process. In the past, our managers were spending so much time to put a schedule together. In Teams, everything happens instantaneously. Shifts is on my phone. I can see what I'm working for like the whole week. I can see if it changes. I can even switch with people. Our engineering teams and our housekeeping teams are able to work together to share pictures, to improve the actual guest room suite experience in a very quick way. All of our owner feedback is available in Teams, and all of our team members can fully see exactly how we're performing. The metrics are about customer service, and satisfaction levels have never been higher. It's a lot of fun, it's a lot of social, but it's also business. So it really allows people to connect outside of their normal working environment and connect across the globe, sharing best practices, sharing relationships, or just sharing a good picture.
I feel what I can accomplish here has no limits, and everybody's here to support me and help me get to my career goals. And I think that that's really important in a place that you work. Ya, mungkin itu sedikit pemaparan dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Hopefully bisa memberikan penjelasan sedikit tentang bagaimana Microsoft 365 bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian. Sekian dari saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Dito. Tadi sharing sama presentasinya bagus sekali, dan saya juga jadi baru tahu tuh ada walkie-talkie. Jadi emang ini tuh bisa untuk di berbagai sektor juga ya Pak ya. Sekarang kan kita lagi bahas hospitality nih. Ini apalagi sangat berfungsi sekali, bagus sekali gitu. Dan saya juga mau bilang makasih juga sama Bu Zenita tadi atas sharingnya juga tentang HyperNet. Nah, ini saya selanjutnya mau mempersilakan untuk Bu Zen dan juga Pak Dito memberikan closing statement nih untuk para partisipan yang udah dengerin kita dari tadi gitu kan. Mungkin dari Pak Dito dulu ya, boleh closing statementnya nih Pak terkait dengan tema kita kali ini. Closing statement dari saya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua untuk hadir di sesi pemaparan Microsoft 365 for Frontline Workers. Semoga bisa bermanfaat ya. Jadi mungkin kita perlu lihat lagi bahwa ekonomi kita sangat bergantung terhadap frontline workers kita gitu ya, dan banyak sekali karyawan yang pada saat pandemi ini mereka sudah bekerja, dan mereka tentu perlu kita berdayakan juga gitu. Bagaimana dengan tools yang outdated, yang masih manual, itu kita bisa digitalisasi sehingga pekerjaan mereka bisa menjadi mudah. Dan tentu dengan produktivitas dari frontline workforce itu tentu bisa benefit juga memberikan benefit buat perusahaan atau organisasi Bapak itu sekalian. Jadi itu adalah pesan yang ingin saya coba sampaikan sebagai closing statement. Feel free untuk reach out ke saya. Saya coba cantumkan email saya jika bisa membantu, dan jika ada pertanyaan feel free gitu. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak Dito. Nanti ditunggu ya Pak ya untuk update fitur-fitur ke depannya nih. Kira-kira kan Microsoft pasti selalu kasih dobrakan-dobrak baru lah gitu ya. Oke, selanjutnya nih closing statement dari Bu Zenita. Ya, thank you Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah mengikuti webinar hari ini ya, maupun yang tiap minggu yang kita laksanakan. Memang untuk Microsoft ini ternyata setelah presentasi dari Pak Dito juga saya memiliki wawasan baru ya, yang cukup banyak. Ternyata Microsoft tidak hanya seperti pada umumnya yang kita ketahui gitu. Dan untuk para hotelier, saya harap kita dapat terinspirasi bahwa ternyata platform ini bisa kita gunakan sebagai salah satu servis untuk menunjang pekerjaan kita bersama. Kemudian juga terima kasih telah mendengarkan untuk recap sekilas mengenai produk-produk HyperNet. Feel free ya Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan lanjutan mengenai untuk produk-produk HyperNet, silakan you can catch up with me via email ataupun number phone yang nanti mungkin bisa kita share ya Hana ya. Dan juga bisa kontak ke Hana juga, karena kebetulan Hana dan saya adalah satu tim ya. Terima kasih. Ya, saya juga baru tahu sih Bu, ini ternyata Microsoft Teams ini, Microsoft 365 ini juga banyak sekali ya fitur-fiturnya gitu ya. Benar, dan ternyata banyak hidden feature ya yang ternyata kita belum pernah tahu juga. Iya, kayak tadi walkie-talkie, juga bisa seperti itu. Saya Terus juga baru tahu tadi ada report Bu, ada report. Jadi kalau misalkan kita baru join, ketahuan tuh, atau nanti live presentation. Iya betul, itu ketahuan ya reportnya dari perusahaan misalkan gitu. Dan juga untuk QR code untuk live presentation juga is a new thing for me. Thank you. Oke. Terima kasih Bu Zen dan Pak Dito. Nah, selanjutnya ini adalah pengundian door prize, di mana ini adalah sesi yang sangat ditunggu-tunggu. Akan ada 2 orang yang beruntungnya yang akan mendapatkan voucher digital senilai Rp200.000. Nah, sebelumnya ini saya juga ingin beritahukan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk membantu kami untuk mengisi kuesioner yang dapat diakses melalui QR code atau link yang sudah tersedia pada kolom chat. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, sekarang kita bisa putar untuk door prize-nya. Silakan. Siapakah yang akan beruntung? Waduh, tipis sekali pada ini tadi. Pak Ari SB. Selamat Pak Ari. Selamat Pak Ari. Kita masih ada 1 kesempatan lagi ya untuk pemenang kedua. Yuk, semangat.
Oke, kali ini dari Ibu. Ya. Ibu, selamat Bu Laura Tanujaya Congrats, dan Bu juga Laura. Pak Ari. Sekali lagi saya ucapkan selamat, dan bagi yang belum beruntung jangan khawatir karena kita juga akan mengadakan acara-acara ini di acara selanjutnya. Ya, tiap Ya. Kamis ya kita ada. Ada Bu, Stay pasti. tune. Nah, sampailah kita pada akhir acara. Terima kasih sekali lagi ya untuk Bu Zen dan juga Pak Dito atas sharingnya tadi dan presentasinya, karena kita juga jadi tahu banyak sekali ya ini perihal feature-feature dan juga detail mengenai produk dari Microsoft ini sendiri ya, ya. di mana adalah salah satu partner dari HyperNet juga. Terima kasih juga kepada partisipan yang sudah mendengarkan dari awal sampai door prize tadi, dan saya berharap sih masih tetap join ya. Dan juga kru yang bertugas pada event kali ini. Nah, saya ingin menyampaikan tetap jalankan protokol kesehatan dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Saya dengan Hana, sampai jumpa di acara Hyper Solution Goes Online berikutnya. Iya.